sudah hadir bersama dengan kami untuk podcast spesial Ramadan episode 1 sebagai narasumber yaitu Ustadz Yahya Ayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keken, Customer Relationship Manager Taman Zakat. Menyemarakan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, kami ingin membuat sesuatu yang tidak kami lakukan di tahun sebelumnya, sekaligus ingin menyapa sobat baik sekalian dengan lebih dekat. Maka dari itu, perdana hari ini podcast Taman Zakat spesial Ramadan episode 1. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Keken. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Keken gimana nih? Kayaknya agak-agak mendung. Enggak Ustadz, ini sudah masuk ya kita ya, sudah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan ini campur perasaannya antara mendung dan terang gitu. Mendung karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, tapi juga terang karena festifnya Lebaran sudah mulai terasa nih Ustadz. THR sudah turun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu dia kenikmatan yang luar biasa. Baik Ustadz, kira-kira kan kesibukannya sering juga menemani kami ya Ustadz ya, sebagai mutarjim untuk Syekh Palestina ya Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Pembantu umum, semoga bisa memberi manfaat ya. Amin, amin, amin. Pasti bermanfaat Ustadz. Nah sobat baik yang sudah pernah ikut di event safari dakwah Syekh Palestina Taman Zakat spesial Ramadan, mungkin pernah ketemu atau mungkin pernah berkenal dengan Ustadz Yahya. Cuman nih Ustadz nih, baru segelintir yang kenal dengan Ustadz nih. Monggo silahkan perkenalkan dirinya dulu Ustadz. Semoga bisa dikenal ya. Nama saya Yahya Ayas gitu ya, biasa dipanggil Yahya. Kesibukan saya sebenarnya kalau di Taman Zakat, kita bantu-bantu di bagian percetakan. Jadi Taman Zakat itu punya lini bisnis percetakan, sehingga nanti bisnis ini harapannya bisa membantu perekonomian umat. Ya selingannya sebenarnya mendampingi Syekh Palestina. Alhamdulillah ada skill dikit-dikit ya, bisa bahasa Arab, naam, syukron gitu ya. Multi talenta sekali Ustadz kita satu ini ya sobat baik. Nah Ustadz, kita kan sudah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami yang kami bisa menjawab, cuman sepertinya kalau bukan dari ahlinya tuh ragu-ragu untuk menjawabnya Ustadz. Semoga bisa menjawab ya Ustadz ya, insya Allah ya. Insya Allah dibantu. Insya Allah mudah nih Ustadz buat Ustadz. Pertanyaan pertama nih berkaitan dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Nah pertanyaannya adalah kenapa Rasulullah itu menekankan atau mengkhususkan kesungguhan beribadah itu di 10 malam terakhir ini Ustaz? Oke, baik, terima kasih Mbak Keken dan terima kasih sobat baik yang sudah menitipkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang hadis Aisyah ya. Lafal hadisnya itu sebenarnya karena Rasulullah SAW yajtahid. Jadi kata yajtahid gitu ya, itu kan maknanya adalah bersungguh-sungguh. Di mana Rasulullah terlihat ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau ini ingin mencapai sesuatu yang besar, sehingga katanya di sana adalah yajtahid. Dan beliau memaksimalkan harinya di 10 hari terakhir Ramadan ini lebih maksimal daripada hari-hari lainnya, bahkan hari-hari lain di bulan Ramadan tersebut. Kemudian ada 2 keistimewaan yang menjadikan bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir Ramadan ini spesial. Yang pertama karena di 10 hari terakhir Ramadan ini menentukan kualitas akhir kita. Bagaimana sih kita pengen Ramadan kita berakhir? Husnul khotimah kah? Karena sebenarnya kalau kita pernah membaca hadis Arba'in An-Nawawi, di sana ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana ada orang yang awalnya soleh, namun di akhir hayatnya dia justru masuk neraka. Tapi ada juga sebaliknya, dia di awal buruk, kemudian justru Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Apa hikmahnya? Bahwasanya kita diharapkan prosesnya maksimal dan kita berakhir dengan husnul khotimah. Kita harapkan bahwasanya akhir kita husnul khotimah. Begitu pula di Ramadan. Sehingga 10 hari terakhir Ramadan ini menentukan apakah Ramadan kita ini berakhir dengan baik atau tidak. Bagi yang belum baik Ramadannya di awal-awal, ini kesempatan terbaik buat mengakhiri Ramadan kita dengan husnul khotimah. Yang kedua adalah karena di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Di mana kalau dalam surat Al-Qadar kan dijelaskan, disebutkan di sana Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di mana malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Dengan kata lain nih Ustadz, berarti Rasulullah SAW itu meningkatkan ibadahnya secara kualitas juga kuantitas ya Ustadz di 10 hari terakhir Ramadan ini. Nah, tapi amalan apa aja yang Rasulullah lakukan Ustadz? Sebenarnya kita itu sudah banyak tahu, cuma kadang sering terlupa ya, sering terlena dengan kesibukan dan aktivitas di 10 hari terakhir Ramadan. Ya kan? Ada kita udah siapin buat lebaran, mau beli baju baru, mau beli kue-kue yang mau dipajang di ruang tamu gitu, atau mungkin ada yang mudik. Tapi sebenarnya kalau kita tahu amalannya sederhana. Bahwasanya Rasulullah itu kalau dalam hadis kan beliau itu mengikat tali pinggangnya, bahwasanya dia itu ingin menjauh dari tempat tidur. Dia sedikit tidur ya, beliau sedikit tidurnya di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian amalan-amalan lainnya adalah umum, namun kuantitasnya lebih banyak. Kita melihat Rasulullah bagaimana membaca Al-Quran, kemudian berzikir, beristighfar, sedekah, dan yang paling penting adalah iktikaf gitu ya. Jadi biasa Rasulullah dan para sahabat ini itu iktikaf di masjid dan melakukan amalan-amalan tersebut. Sehingga siapa yang patut kita contoh? Tentu Rasulullah SAW. Dan alangkah kemudian kita ruginya ketika 10 hari terakhir Ramadan kita justru lebih sibuk untuk menyiapkan lebaran. Karena apa? Kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar di sana, kemudian sahabat kita lainnya ada di masjid, betapa ruginya ketika dia dapat kebaikan 1000 bulan kali lipat, kita nggak dapat apa-apa. Wah, ini betapa hidup kita pendek ya. Kita sama-sama umrah dengan sahabat kita, tapi ternyata pahalanya berkali-kali lipat gara-gara dia dapat Lailatul Qadar. Wah, rugi sekali Ustaz ya kalau ketinggalan, kalau kelewatan. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sudah melakukan amalan itu, hanya saja di 10 hari terakhir tuh harus ditingkatkan dengan secara kualitas dan juga kuantitasnya, Ustaz ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi saya sempat mendengar Ustadz membicarakan tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu terjadinya di 10 hari terakhir. Itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran gitu Ustadz ya. Hanya kita juga memperingati 17 Ramadan Ustadz, yang kita sebut sebagai Nuzul Quran, di mana kita juga percaya bahwa peristiwa Al-Quran turun itu terjadi di 17 Ramadan itu juga. Sebenarnya yang mana yang benar Ustadz? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan, tapi alhamdulillah juga ditanyakan. Saya juga menyoroti gitu ya. Oh iya ya gitu ya. Akhirnya jadi terpikir seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong peringatan Nuzul Quran yang biasa kita peringati, itu sebenarnya merujuk kepada peristiwa turunnya surat Al-Alaq, turunnya wahyu pertama itu. Sehingga kemudian 17 Ramadan itu dijadikan sebagai peringatan turunnya Al-Quran. Namun kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, kita berbicara tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Allah menurunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan biasanya gini, in anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi in anzalnahu ada dhamir atau kata ganti hu di sana. Ini yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah hu ini apakah Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah dan turun bertahap, ataukah sebenarnya hu di situ adalah seluruh Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga kemudian itu yang menjadi perbedaan. Kenapa? Apakah ya kan Lailatul Qadar itu gitu kan? Jadi semoga bisa menjawab sih. Tapi memang itu pertanyaan yang seringkali ditanyakan, tapi seringkali terlupakan. Gitu. Tapi intinya adalah kemudian dengan adanya peringatan Nuzul Quran kita bisa memperingati. Dan sebenarnya Al-Quran nggak patut diperingati, tapi dengan adanya peringatan gitu ya kita jadi lebih semangat lagi, lebih mencintai lagi Al-Quran. Dengan adanya Lailatul Qadar kita jadi pengen mengejar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Udah berapa kali ya saya ucapkan, semoga ini bisa jadi afirmasi kepada kita untuk memburu malam Lailatul Qadar. Amin. Baik, jadi dua-duanya benar, sama-sama peristiwa turunnya Al-Quran, perbedaannya berangsur-angsur atau secara keseluruhan itu tadi Ustaz ya. Hanya saja amalan yang setara dengan 1000 bulan itu yang Lailatul Qadar. Benar. Nah, waktunya kan tidak diketahui. Kita hanya tahu bahwa di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, untuk mendapatkan keutamanya, kita dianjurkan untuk meningkatkan amalan itu tadi ya Ustaz ya. Gimana caranya kita tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ada tanda-tandanya enggak Ustaz? Tentu sebagai muslim yang baik ya, sobat baik semuanya.
PR kita adalah 10 hari terakhir Ramadan. Kita tidak boleh memilih hari mana yang pengen kita pilih untuk beriktikaf atau kita maksimalkan salah satu malamnya. Itu tidak afdol ya, tidak utama kalau kayak gitu ya. Jadi tentu sebagai seorang muslim yang baik yang memburu Ramadan hingga akhirnya, PR kita adalah setiap hari di 10 hari terakhir Ramadan kita pengen semuanya maksimal ibadahnya. Kita iktikaf di semua hari itu, kita baca Al-Quran, kita istighfar, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dirikan sholat malam di sana, sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu turun di salah satu malamnya, walaupun mungkin salah satu tandanya adalah di malam ganjil, tapi belum tentu di malam ganjil bisa jadi genap, ya kan? Walaupun ada tandanya, langitnya terang, kemudian tidak hujan, tidak ada angin, ketika paginya cerah, tidak ada awan, gitu ya. Tanda-tanda itu emang tanda yang Allah perbantukan kepada kita. Namun, tentu kita sebagai muslim yang baik, PR kita adalah tadi, kita memaksimalkan semua malam Ramadan. Karena kita para sahabat ya, kalau kita membaca lagi para sahabat, kita membaca Nabi Muhammad, kita membaca lagi para sahabat, membaca tabi'in, dan para salafus sholihin, mereka punya kebiasaan untuk tidak rela untuk meninggalkan Ramadan. Kalau kita punya rasa untuk cepat-cepat meninggalkan Ramadan, nah ada PR nih di hati kita, ada sesuatu nih di hati kita. Jadi sekalipun ada tanda-tandanya, tapi itu tidak menjadikan kita, waduh, ngelihat malam terus malamnya berawan, malamnya mendung, kalau malamnya cerah, baru berangkat enggak ya. Wah, jangan sampai seperti itu, karena semuanya kita maksimalkan, karena bisa jadi tandanya tidak seperti yang kita ketahui. Jadi memang dibuat rahasia, tidak diketahui kapan pastinya, untuk bagaimana kita itu menjadikan setiap malam itu memperlakukan setiap malam itu sama ya Ustadz ya. Iya, jadi biar kita tidak pilih-pilih. Ya, Seperti tadi kata Mbak Keken ya. Kita jangan sampai kita lihat awan nih, ini mendung apa cerah, kalau cerah berangkat deh. Kita lihat Qadar ini gitu kan. Baik Ustadz, nah itu dia sobat baik, pemahaman seputar 10 hari terakhir Ramadan sudah terjawab semua ya, alhamdulillah ya. Leave a comment atau tinggalkan komentar jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah kami akan konsultasi dengan Ustadz Yahya untuk sebaik mungkin menjawab pertanyaan tersebut. Baik, semoga semangat kita tetap menyala nih hingga malam terakhir Ramadan. Terima kasih Ustadz Yahya. Jazakallah atas kesediaannya menjawab undangan dan datang hadir nih ke kantor Taman Zakat. Barakallah Ustadz. Terima kasih sobat baik semua, bantu channel Taman Zakat dengan untuk berkembang dengan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.